Nah, sekarang makin ramai Pak. Persoalannya menjadi semakin serius Pak ketika Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid itu sudah mengumumkan dan mengakui bahkan minta maaf bahwa ternyata ada hak guna bangunan, sertifikat HGB dan sertifikat hak milik di dalam kawasan pagar laut itu. Jadi ada HGB di atas laut. Apa komentar Pak Mahfud? Ya, itu semakin menggelisahkan kita ya sebagai rakyat, karena ini menunjukkan kekacauan dan tidak cermatnya pemerintah menangani atau menjaga batas-batas wilayah kita dan sumber daya alam kita serta hak-hak masyarakat. Dulu kita masih berpendapat itu dilakukan oleh orang-orang secara ilegal, gitu kan, dan bukan pemerintah yang mengeluarkan semacam sertifikat atau apa namanya ya, atau izin begitu ya, izin gitu. Sehingga kita pada waktu itu ya tinggal bersikap aja bagaimana pemerintah menyelesaikan ini, karena ada fakta penyerobotan dan penerobosan terhadap bagian apa namanya laut, kemudian ada penerobosan terhadap hukum secara ilegal, yang kemudian saya juga ikut mendengar tuh apa yang disampaikan oleh Pak Nusron itu, bahwa sertifikat itu ternyata ada, ya kan? Jumlah sertifikatnya dalam bentuk HGB. HGB itu hak guna bangunan. Sebenarnya harusnya di tanah itu, bukan di air. Sebanyak 263 bidang. Yang ini kemudian dirinci lebih lanjut, 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur. Yang 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Cahaya Inti Sentosa. PT Cahaya Inti Sentosa. Nah, kemudian ada 9 bidang atas nama perseorangan. Masih ada lagi 17 bidang dengan status surat hak milik. SHM. Ya, sertifikat hak milik SHM. Nah, ini menjadi makin rumit masalahnya kan. Kemarin tidak ada yang mengaku. Nah, sekarang udah mulai ada yang ngaku. Oh, ternyata ada sertifikatnya. Dan ini baru pengakuan menteri loh Pak, belum pengakuan perusahaannya ya? Iya, perusahaannya belum kita masih nunggu nih. Belum muncul. Iya. Itu bayangkan Anda, ada HGB itu dikeluarkan yang ternyata itu laut, bukan tanah, iya kan? Kan tidak boleh ada HGB untuk air. Air itu tidak boleh dibagi-bagi dalam bentuk HGB. Jadi namanya HGA Pak, hak guna air. Iya, seharusnya HGA, hak guna air. Tapi kalau istilah hak guna air itu ada di dalam hukum, cuma bukan untuk laut, konteks tapi laut ini. Air-air di daratan untuk pengelolaan minuman, bukan kesehatan. Sertifikat ini ya? Iya, untuk membuat air mineral apa itu ada. Bahkan ada putusan MK tentang HGA. Tapi hak guna laut itu tidak ada. Atau hak guna air laut tidak ada. Ini jelas pelanggaran hukum. Pasti ada orang dalam ini yang main-main. Atau kalau agak lebih keras dari main-main, pasti melakukan kolusi. Tidak mungkin lah ya bisa keluar HGB sebanyak itu. Gitu. Bahkan yang saya dengar itu katanya sudah ada apa namanya proyeksi couplingnya kan. Iya kan? Kan sudah ada 263 coba. Kan berarti sudah ada pengkaplingan. Betul. Titik koordinatnya sudah diukur. Itu bukan main-main. Pasti itu pekerjaan oknum aparat atau birokrasi lah ya yang mengurus ini. Nah, oleh sebab itu sekarang yang ini nih nanti harus diusut tersendiri sebagai pelanggaran hukum. Saya tidak berpendapat bahwa ini pelanggaran hukum administrasi, kesalahan administratif. Kalau kayak gini ini tendensinya ini pidana. Tendensinya kolusi sampai begitu banyak ratusan. Jadi bukan semata administrasi ya? Bukan semata salah ketik ini pasti dugaan Pak Mahfud ada kong kali kong dan ada kong kali kong pasti. Oleh sebab itu nih harus diusut dan tidak sulit mengusutnya. Kan ada kantor yang nyebut Pak Nusron itu tadi kan nyebut 263 itu kan berarti nama di situ. Ada nomor, ada tanggal pasti, ada yang tanda tangan. Iya kan? Iya. Di semua itu. Nah, mulai dari situ. Nah, yang kedua,
Ya, itu ya. Ini bagi saya munculnya ide ini, semula pemerintah saling lempar, ternyata sekarang ada gitu ya. Nah sekarang siapa yang menangani ini? Kan masih kacau balau ini. Yeah. Iya kan? Nggak ada yang merasa wajib. Misalnya, ada yang mengatakan polisi diem karena harus nunggu laporan, menunggu pengaduan. Gini, banyak masyarakat tidak tahu bahwa pengaduan itu adalah delik aduan di mana sebuah tindak pidana hanya bisa ditindaklanjuti kalau ada yang mengadukan, merasa dirugikan langsung. Misalnya perselisihan dalam keluarga, suami nempeleng istri, ngadu, cabut, bisa. Suami selingkuh, gugat cerai, nggak jadi cerai, damai. Misalnya ya, itu perdata, tapi gitu. Tapi misalnya melaporkannya sebagai pengaduan karena merasa ditipu, misalnya kan bisa, itu cabut bisa. Tetapi kalau tindak pidana yang seperti ini, delik aduan tuh biasanya tindak pidana yang kecil, ya, menyangkut keluarga. Tapi kalau seperti ini bukan delik aduan, ini. Tanpa ada laporan pun, ya ini kan katanya. Kemarin kan ada pejabat, ini kan belum melapor, masa belum dilaporkan? Belum ada orang mencuri tapi mau dibongkar katanya. Iya, belum ada mencuri, belum membongkar. Misalnya Anda melihat nih, ada orang membakar rumah. Masa nunggu laporan yang sudah ada di depan mata? Polisi harus turun dong. Melakukan penyelidikan, bahkan langsung penyidikan. Jadi terkadang orang tidak bisa membedakan antara pengaduan dan pelaporan. Sebuah tindak pidana itu yang tidak diketahui misalnya terjadi, tidak ada yang tahu, lapor, bisa. Tapi kalau sudah ceto welo-welo di depan mata lalu nunggu laporan, misalnya ada orang mau membunuh orang, oh belum ada laporan gitu, enggak bisa dong. Harus bertindak. Ini sudah ada. Polisi harus turun. Gitu. Polisi harus turun. Kalau misalnya ketemunya nanti, oh ini perdata, gitu. Ya nanti kan bisa disampaikan ke publik. Tapi kalau ini kan kejahatan. Nanti perdata atau tidak, nanti kan proses yang akan. Makanya kalau kemudian Angkatan Laut atas katanya antara perintah Presiden langsung membongkar itu pada tanggal 18 kemarin, itu mestinya sudah benar Pak ya? Harus segera dibongkar ya? Mestinya sudah benar. Pembongkaran itu sudah benar. Pembongkaran itu sudah benar. Karena memang itu tugas Angkatan Laut. Dia juga adalah penegak hukum di laut kan. Penyidik di laut. Tapi sebenarnya polisi juga bisa itu menyangkut urusan keamanan dan penegakan hukum sehari-hari kan. Itu kan polisi mesti patroli di situ. Sehari-hari ada di situ. Bahkan mungkin lebih duluan menyaksikan ya? Malah lebih duluan menyaksikan. Saya dengar juga sudah banyak yang tahu lebih dulu itu. Cuma pura-pura nggak tahu aja, ada yang nggak berani gitu.